Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dan Suciani. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran. Baiklah, yang pertama ialah pengertian kemukjizatan Al-Quran. Secara etimologi, mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan mukjizat atau i'jaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ialah perbedaan kemukjizatan Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Ada beberapa besar antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi-nabi sebelumnya. Antara lain, yang pertama ialah mukjizat Nabi sebelumnya bersifat fisik atau hisiah, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Yang kedua, mukjizat Nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Selanjutnya, mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian, karena fungsi utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah SWT. Kemudian tujuan mukjizat Al-Quran. Tujuan mukjizat pada dasarnya yaitu untuk pengarahan yang ditujukan pada suatu umat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kepandaian mereka, karena Allah tidak mengarahkan suatu umat pada hal-hal yang mereka tidak ketahui, agar supaya dengan pengetahuan dan kepandaian mereka tersebut justru dapat percaya dengan Allah, dan dengan pula pengetahuan dan kepandaian akan semakin yakin bahwa itu atas izin Allah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Suciani. Terima kasih, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Macam mukjizat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mukjizat temporal, yaitu segala macam mukjizat yang terjadi pada waktu tertentu sampai pada batas waktu tertentu. Dan untuk mukjizat yang kedua ada mukjizat eternal, yaitu terjadinya dengan izin Tuhan dan tidak punya batas waktu akhir, ketidakpun nampaknya berawal. Seperti Al-Quran, isinya mengandung nilai universal dan internal. Dalam kemukjizatan menurut pakar atau ahli tafsir ada 4 aspek, yaitu yang pertama ada al-ijaz lugawi atau yang dimaksud dengan dari aspek kebahasaan. Dan yang kedua ada al-ijazul atasyari atau kemukjizatan dari segi hukum. Dan yang ketiga ada al-ijaz al-ikbari, kemukjizatan pada aspek pemberitaan. Dan yang keempat ada al-ijazul al-ilmi menurut ijtihad ulama. Menurut Syekh Abdul Masjidil Al-Zardani, salah satu ulama terkemuka di Yaman dan salah satu pendiri yayasan Ijtihadul Ilmiah Al-Quran wa As-Sunnah di Makkah Mukarramah, mengatakan ijazul ilmi adalah mengungkap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dalam pandangan ilmiah dan melalui proses percobaan pada ilmu-ilmu alam. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.